Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ibu aku pengen main gitar juga kayak Drew gitu kan. Umur Terus berapa ya? umur 5. kamu 7 baca aku 5. Iya, hampir 6. Iya. 5 tahun. Iya. Terus Padahal tuh luka-luka tangannya, umur kapalan, segitu masih belum. kering. Cuman aku sama Drew selalu main gitar berdua. Kalau lagi ada kelas, kita kelasnya langsung berdua kan. Jadi kita main lagu bareng. Terus kadang juga divideoin sama ibu. Tiba-tiba ibu sama bapak juga ngedorong aku untuk mau nggak pilih salah satu instrumen lagi. Iya. Dan aku pilih piano. Dan mungkin karena aku setelah main piano, aku belajar piano, jadi gitarnya sempat aku lupain untuk beberapa tahun. Akhirnya Sekarang bisa nggak? bisa. Coba Akhirnya aku udah ini, mulai. coba. Jangan udah nanti. Akhirnya aku sempat juga tuh udah belajar gitar lagi. Aku main ukulele. Aku juga sempat belajar biola di sekolah. Udah, tuh ada biola tuh di belakang situ, aku udah lupa. Iya, itu gimana dipaksa di awal sama ibu bapak, ternyata menyenangkan atau enggak sih main musik itu? Sebenarnya kadang kalau misalnya aku cuman pengen santai di rumah mungkin ya, atau misalnya lagi nggak pengen main piano atau gitar, terus ibu ini dorong sedikit untuk main musik atau nyanyi, aku kadang kayak aduh aku mau pengen tidur. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kalau aku lagi main gitar, nyanyi atau main piano, itu yang justru bikin aku senang. Jadi sekarang aku kadang sering pulang rumah aku main piano, itu justru yang bikin aku senang. Jadi Itu sih kayak baru kerasa lagi tuh pas Iya. kita udah ngumpul bertiga lagi. Iya. Iya. Kayak mainin lagu kita bareng-bareng, baru kayak seru juga ya. Terus Iya kan. kebentuk lagi kayak bara apinya gitu. Asik. Jadi kan lumayan tuh kalau misalnya lagi kangen sama siapa temen kamu, terus kayak seolah-olah iya, kamu juga kan perasaan hatiku lagi suka sama siapa gitu, Cie. Terus tinggal main piano, tinggal petik gitar. Ih, gila romantis banget nih. Diam aja bro. Kalau Denden Ini gimana, Den? paling Perjalanan musiknya? paling seru ceritanya malah punya Denden ya. Nah, Kayak coba gimana Den dia ceritain awalnya. tiba-tiba ke drum. Yang lainnya gitar, yang lainnya piano. Terus Denden kenapa drum? Aku pertamanya waktu umur 3, aku itu mulai Lebih kecil daripada itu gak sih? Pukul-pukul. Kelihatannya? Iya, lebih Iya. kecil bahkan. umur betul. 2. Iya, mungkin. Enggak 3, Bu. Iya deh. Oke. Suka kamu. Aku pukul-pukul kaleng pakai apa ya? Pakai apa sih? Pukul-pukul Pakai semua tangan, Apa dipukul? pakai sumpit, malah di restoran Sendok. juga. Restoran juga kayak di Jepang, aku selalu minta ke restoran Jepang soalnya ada itu kan. Stick. Minta sumpit, Sumpit. sumpit. Chopstick. Terus Ada mejanya chopstick. di Itu kenapa aku pilih, sebenarnya dulu itu aku kurang suka makanan restoran Jepang. Aku ke restoran Jepang soalnya itu aku itu dulu aku nyebut, soalnya dulu aku ke situ untuk mau main drum. Karena ada chopstick. karena belum ada drum Iya. saat itu ya. Belum punya drum sendiri. Kamu Iya. ngomong-ngomong Jadi restoran, aku jadi lapar deh nih. Jadi memang Itu belum selesai. oh sorry, iya. Habis itu mulai kan dibikinin sama bapak kayak drum-drum pakai kaleng-kaleng. Iya. Bisa Yang DIY masih ya. bisa DIY gitu. Baskom. pakai Waktu baskom. katanya bapak udah kayak aku udah mulai serius, akhirnya dibeliin set Drum drum set itu yang warna biru dulu. Untuk ukuran kecil. Abis itu kayak bapak itu sebenarnya yang pertama ajarin aku itu kan bapak ya. Iya, Soalnya kan bapak dulu drummer juga. drummer juga. Ngeband dulu. Tapi begitu makin bagus main drumnya, wah bapak kayaknya harus ini nih panggil guru gitu. Akhirnya dipanggilin guru dan sejak saat itu dia nggak berhenti sampai sekarang Abis itu main drum. waktu udah kayak tambah bagus ya. Yang drum birunya aku itu kan diganti jadi yang ini. Wah, yang lebih profesional gitu. Profesional. Dan akhirnya itu juga yang membuat Den Bagus bisa mengisi drum sendiri di lagu Den Bagus yang baru. Dengar dulu itu waktu Bang Gerald Situmorang ya, Bang Gesit akhirnya malah nawarin, Den kamu aja yang ngisi drum musik kamu gitu. Karena pas lagi nyari lirik sama nyari melodi lagunya, dia yang malah ini kan. Iya, jadi dari awal aku mau nulis lagu ini, aku bilang sama Bang Gesit, Bang ini
kita bangun lagunya sama-sama aja sesuai karakternya dan bagus. Jadi emang ada ide dari Gesit juga. Jadi kita nulisnya jadi bareng nih karena mau mengakomodir lagu Dengar Dulu ini lebih dan bagus gitu. Dan aku rasa itu yang membuat dan bagus juga jadi makin semangat karena Gerald juga nanya dan bagus maunya patternnya kayak gimana gitu. Terus nanti arahnya dari sini kalau aku bikin gini gimana gitu sampai akhirnya kita bikin bridge bareng dari Bang Gesitnya dan akhirnya kita beneran ngerakit lagunya bareng-bareng gitu sampai jadi ya Den kayak bikin Ya. Lego gitu. Iya. Dan dia ngisinya kami 2 hari rekamannya satu hari untuk vokal 1 hari lagi khusus untuk Drum. ngisi drumnya Den Mbak. Mungkin boleh jelasin lagu yang tadi di depan situ yang ada nama-nama makanan segala macam. Oke. Oh, jajan. Oke, jadi sebelum ada lagu Dengar Dulu nih single terbaru dari Den Bagus, ada yang Lagu namanya pertama kita lagu bertiga. Jajan Sama kita namanya, yang Den. tiga. Aku bikin lagu ini berdua sama Ana nih, penulis lagu juga. Ana Victoria ya. Nah, cuma Ana Akjuman. Mereka sisters berdua. Jadi nama-namanya ketukar. Balik, ketukar. Jadi mau menangkap momen keceriaan anak-anak nih, keceriaan anak-anak karena selain bermusik sebenarnya ada hal lagi yang bikin mereka bersemangat. Setiap latihan pasti ada naik turunnya kan. Ini juga yang mungkin orang tua perlu tahu gitu. Apa sih yang bikin anak-anak ini mau mencoba lagi? Bikin moodnya enak juga. Mau apa? Bikin moodnya enak. Bener, moodnya enak gitu. Ada apa tuh istilahnya? Insentif, ada pancingan-pancingan nih. Ya nggak jauh-jauh sih pancingannya itu jajanan kesukaannya mereka gitu, minuman kesukaan mereka gitu. Jadi aku kumpulin apa-apa aja yang mereka senangnya. Akhirnya lagunya judulnya Jajan kan. Jajan itu pokoknya gini, ada makanan-makanan yang nggak bisa kita bikin di rumah. Ya baru enak tuh kalau kita kayaknya beli gitu. Yang kalau baru enak kalau jajan gitu. Dan pas waktu itu tuh dibuat lagunya pas lagi masa pandemi. Dan sebenarnya sebelum pandemi lagunya udah ada, Oh, iya. cuman kita berhasil merilisnya. Oh iya, iya bener. Iya, kita baru berhasil merilisnya tuh pada saat si pandemi itu gitu. Jadi bikin kita tuh jadi kayak apa ya, situasi yang lagi sulit saat itu gitu ya, kita mau bawa asik aja deh supaya lebih cerah gitu situasinya ya. Lagu Jajan itu. Ternyata banyak yang seneng lagu itu gitu dan alhamdulillah berhasil mendapatkan penghargaan di Anugerah Musik Indonesia AMI Awards. Mereka akhirnya dapat penghargaan sebagai duo atau trio. grup. Grup. Iya, Musik. duo atau trio 2021. grup terbaik di AMI Awards 2021 versi anak-anak. Gitu. Lalu kedua di tahun berikutnya dapat penghargaan lagi untuk lagu Piknik. Piknik yang tadi terakhir kita bawain gitu. Itu lagu yang Widuri bikin itu tadi. Terus kita akhirnya kita rakit lagi, kita jadikan single, kita rilis single. Itu. Apalagi? Ini juga kompaknya seperti apa sih? Coba ditanya langsung ke Widuri. jangan kompakan. Emang kita kompak? Kayaknya Tidak. tuh gitu sih. Alasan Nenek ngomong tidak gimana? Soalnya ada satu yang lagi ngapain misalnya kalau masuk nih Widuri itu lagi rekaman, misalnya rekaman apa kayak sekolah terserah apa kan. Rekaman sekolah tuh gimana? Kayak apa ya? Apa Kayak yang, lagi yang Mungkin butuh rekaman atau kayak lagi Zoom sekolah. gitu loh. Oh, oke. Abis itu Oh, aku oke. itu main drum kan. Abis itu kayak udahnya kayak diam. Abis itu kan udah kadang udah diam kan. Abis itu yang satu lagi masuk di atas lagi main gitar. Iya, iya. Ya, heboh banget kalau di rumah berisik gitu. Tapi Kalau di sini ya kalau nggak diatur. punya kesibukan masing-masing. Iya. Sebenarnya aku selalu senang mereka tuh punya cara mengekspresikan perasaan kah atau moodnya saat itu atau mengisi kebosanan gitu ya dengan cara masing-masing. Itulah yang membuat kehidupan di rumah itu jadi hidup banget gitu. Kalau satu pergi yang satu nyariin. Padahal kalau lagi ada berantem gitu. Tapi memang kekompakan itu menurut aku satu hal yang jadi punya usaha lebih gitu untuk dicapai. Nah kalau ada waktu-waktunya nih misalnya kita mau ada pertunjukan atau mau ada acara atau ya memang aku ngerasa lagi asik nih bikin konten gitu, baru tuh aku ajakin yuk kita kumpul dulu gitu, kita fine tuning dulu nih keselarasannya gitu. Jadi sebenarnya kekompakan itu memang perlu usaha sih.
nggak setiap saat kita nggak kompak kok, beneran. Itu sesuai yang Den Bagus bilang, yang namanya bersaudara di rumah ada aja moodnya, lagi yang satu lagi senang, yang satunya lagi ngantuk, yang satunya lagi mungkin PMS gitu ya, pasti banyak banget kekacauan yang terjadi. Tapi memang kalau mau selaras, mau kompak ya perlu usaha. Nah, yang kami lakukan saat ini nih, satu sama lain saling adjust aja, biar mereka apa ya istilahnya tahu ada nilai lebih dari sebuah kekompakan, bahwa boleh satu saat misah-misah gitu, terserah mau ngapain, tapi ada momen-momen di mana mereka sigap kok gitu. Begitu udah tahu ada waktunya kompak ya sigap gitu. Benar. Ibu dari ibu sendiri apa sih mungkin yang diharapkan dengan anak diajarkan musik gitu, apalagi kan musik katanya juga menambah kecerdasan anak-anak gitu. Untuk ibu sendiri bagaimana? Nah itu dia, aku tuh nggak terlalu hafal dengan data-data ya, tapi memang yang dirasakan nih, yang kami rasakan ketika belajar bermusik gitu, beda sih. Aku kan memang tumbuh dari mengembangkan kemampuan hanya di vokal gitu, jadi belum ada dorongan atau ada fasilitas lebih waktu dari kecil nih ya ke remaja untuk belajar alat musik. Nah makanya aku dorong anak-anak untuk belajar Ini main instrumen. ukulele. Kemudian baru sekarang lah gitu. Nah jadi maksud aku, terlepas dari aku nggak bisa kasih data-data, tapi yang kami rasakan adalah ada tantangan baru, lalu ada fokus yang harus kita pertajam ketika belajar alat musik. Dan tantangan yang kayaknya aku juga sulit gitu ya adalah bermain instrumen sambil nyanyi gitu, dan dua-duanya harus sama bagusnya, dan dua-duanya harus saling melengkapi, bukan yang wah cuman mainin doang gitu. Jadi gimana kalau menurut Widuri, setuju nggak tuh kalau belajar instrumen atau belajar musik lah menambah kecerdasan? Setuju. Tapi kan beda ya kalau secara misalnya matematika kan ya, kalau musik menurut aku menambah kecerdasannya kayak lirik. Emosi, Kayak do kecerdasan re mi emosi, Iya, fa sol la si emosi. do. Iya sih. lirik juga kan Enam. perlu wawasan sastranya, pelajaran bahasa Indonesianya, Iya. ada Inggris. rima gitu ya. Kalau aku dari melatih apa namanya istilahnya hand eye coordination sih. Iya Ya benar. kan? Apalagi Motorik kalau banget ya ya. motorik, misalnya apa yang tadi Ibu bilang sambil nyanyi sambil main alat instrumen itu sebenarnya pas dari awal main tuh susah, maksudnya dari kayak ngejaga temponya, terus ingat liriknya bagian mana kan. Ya melatih koordinasi sih benar. Bener. Iya ganti chord-chordnya, dan ya penting juga soalnya itu dimana kayak bisa apa ya, bisa main musik, bisa enjoy, bisa hening gitu lah. Kayak menurutku bukan dalam bentuk kayak it's a form of meditation gitu sih, ya kan. Betul. Jadi ya Bismillah sih memang gimana ya, memang banyak membawa hal baik, positif gitu, dan it brings us closer gitu. Jadi aku yang dari dunia musik, dari nggak usah ngomong entertainment dulu deh, dari penyanyi lah gitu ya, dari dunia musik seni suara itu aku kayak merasa dapat support. Begitu anak-anak ini udah berkembang kemampuannya, aku kayak wih, aku udah punya tim nih sekarang gitu. Jadi anytime aku mau bikin akapela gitu, harmonisasi tanpa musik pun, mereka akhirnya udah terasah tuh kepekaan nadanya gitu. Jadi yuk kita challenge, ayo sekarang taruh alat musiknya, bisa nggak kita nyanyi bagi-bagi suara gitu. Dan ternyata bisa. Kadang-kadang aku tuh suka ingat beberapa potongan harmonisasi vokalnya apa namanya dari AB3 dulu gitu ya, terus bisa nggak gini gitu, terus ya udah ternyata mereka bisa. Awal-awalnya sih kalau ditanya nangis dulu, kayak aku kayak dicubit gitu, jadi bener-bener nangis. Mereka mungkin kayak pressure, nggak bisa, nggak nyampe sejam mereka udah bisa tuh, gimana ketawa-ketawa gitu. Jadi emang aku setuju sih, itu membuat kami lebih dekat, lalu menambah kecerdasan emosi, kepekaan juga, dan mudah-mudahan ya itu dengan motoriknya terlatih, mereka juga jadi lebih kreatif gitu. Bu, mungkin ini kegiatan hari ini juga kayak ngabuburit ala kalian ya, Ibu? Iya. Iya ya, boleh dibilang apa kegiatan ini jadi kayak apa, Dan? Nyabu puasa. Ngabuburit. Ayo dong. Ngabuburit. Menurut Denden gimana? Apa yang ngabuburit? Itu kok bilang iya. Sekarang Suka lagi iya. ngabuburit, Den. Jadi ngabuburit itu adalah
kegiatan Yang dilakukan Aktivitas. bareng-bareng. yang dilakukan sebelum buka puasa. waktunya buka puasa. Oh, ngabuburit itu namanya. Kamu kemarin bola itu baru kan ya. ngabuburit. Kita ngabuburit. Ya, sekarang Iya. kita ngabuburitnya bermusik. Iya, betul. Iya. Mungkin ya ngabuburit kita sambil main musik juga bikin lupa waktu juga, jadi Iya, benar, dan lebih Dan kita nggak menyelam. mau stop main musik. Dan tanpa disadari tiba-tiba kita main musik udah 2 jam, 3 jam. Enggak, 5 jam. ya, mungkin Dan- cuma karena main musik tapi karena kita dikelilingi banyak orang yang kita cintai. Oh, sayang. Jadi kayak kan Siapa tuh, Dur? kalian Bisa kemana?